Si Kancil dan Siput. Pada suatu hari yang cerah, Kancil sedang berjalan dengan santai di pinggir sungai. Di sana, ia bertemu dengan Siput yang merangkak dengan sangat lambat. Kancil lalu datang menghampiri Siput dengan langkah yang angkuh. "Hai Siput," ucap Kancil dengan sombong. "Apakah kamu berani adu cepat denganku?" ucap Kancil. Mendengar pertanyaan itu, Siput tentu saja terkejut. Ia merasa diejek oleh Kancil. Walaupun begitu, Siput menerima ajakan Kancil. Hahaha. Seketika, Kancil tertawa mendengar ucapan Siput. "Mana mungkin kamu bisa mengalahkan aku, Siput," ucap Kancil. "Kamu adalah hewan perangkat yang sangat lambat." Mendengar hal itu, bukannya membatalkan ajakan Kancil, Siput justru makin menantang Kancil. "Baik, tentukan saja kapan kita akan berlomba," ucap Siput. "Hari Minggu, besok di sini," kata Kancil. "Pasti akan ada yang melihatku memenangkan lomba ini. Catat itu," ucap Kancil dengan angkuh. Lalu ia bergegas pergi dengan tertawa. Sambil menunggu hari perlombaan tiba, Siput mengatur taktik agar Kancil bisa merasakan rasa angkuh dan sombong dengan kekalahannya. Ia segera mengumpulkan semua siput yang ada di sekitar sungai. Mereka semua tentu saja ingin Kancil kalah. "Hai teman-temanku, tentu saja kita berkumpul di sini untuk membicarakan perlombaanku dengan Kancil," ucap Siput yang akan berlomba. "Tapi bagaimana caranya? Kita memang sudah pasti kalah karena kita merangkak dengan lambat," ucap Siput yang lain. "Kita harus berbagi tugas," kata Siput. "Kalian harus berpencar di setiap rerumputan di sekitar sungai sampai garis finish," ucap Siput. "Nanti, kalau dipanggil Kancil, kalian harus menjawabnya." "Ide bagus, kita akan menang," ucap Siput yang lain. Akhirnya, datang hari perlombaan. Semua siput sudah siap di posisi mereka masing-masing. Banyak penonton yang bersorak-sorai. Ada yang mendukung Kancil, ada juga yang mendukung Siput. Hingga akhirnya bendera diangkat sebagai tanda lomba dimulai. Begitu lomba dimulai, Kancil berlari dengan sangat kencang. Semua tenaga ia kerahkan agar dia bisa memenangkan perlombaan itu. Tetapi setelah berlari sekian kilometer, nafasnya mulai terengah-engah dan memutuskan untuk beristirahat di pohon. Namun, ketika ia baru saja ingin duduk, ia melihat Siput berjalan di depannya. "Siput," ucap Kancil. "Ya, aku di sini, Kancil," kata Siput yang berjalan di depan Kancil. Kancil lalu berlari kencang meninggalkan Siput itu. Dia mulai kehabisan tenaga ketika sampai di pohon besar yang rindang. Kancil kembali duduk untuk beristirahat. Tetapi Siput sudah datang melewatinya. "Siput," kata Kancil. "Ya, aku di sini, Kancil." Begitu seterusnya yang terjadi. Hingga Kancil pun kelelahan dan Siput akhirnya memenangkan perlombaan. Di garis finish, Kancil mengakui kekalahannya di perlombaan itu. Sementara Siput yang memenangkan perlombaan hanya tersenyum tipis. Siput tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan. Dari dongeng ini dapat kita ketahui bahwa walaupun Kancil terkenal oleh hewan yang bijak, tetapi ia dengan rasa kesombongan dan keangkuhannya, ia bisa dikalahkan oleh Siput yang saling bekerja sama untuk bisa memenangkan perlombaannya dengan Kancil.